Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sport Lovers. Oke, kembali lagi dengan saya Fahmi di Sport 55 edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan matchday terbaru zona Liga Champions. Mengingat tengah pekan ini, yang tepatnya dini hari nanti akan ada pertandingan dari benua Eropa, yaitu Liga Champions, liga paling bergengsi di seluruh daratan Eropa yang akan berlangsung di matchday ketiga nanti malam. Ada beberapa pertandingan seru yang akan berlangsung, yang akan diawali oleh klub Brugge melawan Manchester City dan Besiktas melawan Sporting CP. Mengingat klub Brugge dan Man City ini berada di grup A bersama dengan PSG dan Leipzig, sedangkan klub Brugge sekarang di papan klasemen lebih unggul dibandingkan Man City, yang mana klub Brugge berada di peringkat kedua sedangkan Man City berada di peringkat ketiga pasca kekalahan di matchday kedua kemarin melawan PSG. Ini adalah momentum bagi anak asuh Pep Guardiola untuk kembali melakukan perbaikan untuk bisa naik ke papan atas atau peringkat pertama di grup A ini, atau tidak minimal menggusur klub Brugge di peringkat kedua zona Liga Champions di grup A. Sedangkan klub Brugge sendiri bisa dianggap remeh oleh Man City. Mereka sempat menahan PSG dengan skor 1-1 di matchday pertama, dan di matchday kedua kemarin mereka unggul melawan Leipzig dan menempatkan mereka sama poin dengan PSG, yaitu 4. Nah, ini harus diwaspadai oleh Man City, mengingat laga ini sangat krusial, di mana jikalau Man City kembali kehilangan poin di kandang klub Brugge, maka peluang tetap ada, tetapi akan lebih berat di matchday selanjutnya. Begitu pula dengan laga PSG dan Leipzig, di mana PSG sementara unggul selisih gol dibandingkan klub Brugge, yaitu 2 gol dibandingkan klub Brugge, karena kemarin di matchday kedua mereka unggul lawan Man City dengan skor 2-0 di Paris. Ini momentum baik bagi PSG untuk tetap membenamkan Leipzig di dasar klasemen grup A. Di grup lain ada Besiktas lawan Sporting CP. Besiktas dan Sporting CP ini tergabung di grup C bersama Ajax dan Dortmund. Sedangkan Besiktas dan Sporting CP sama-sama belum meraih poin sama sekali di 2 matchday Liga Champions, yang mana ini sangat krusial bagi kedua tim. Siapa yang bisa memenangkan laga, maka mereka akan memetik angka pertama atau 3 poin perdana kepada untuk di grup C ini, di mana di lain partai ada Ajax bersama akan menjamu Dortmund di Amsterdam Arena, di mana Ajax sendiri dan Dortmund sama-sama mempunyai poin yang sama, yaitu 6 dengan 2 kali kemenangan di grup C ini, dengan hasil yang sangat memuaskan, di mana Ajax lebih unggul selisih gol karena mereka sempat menang telak waktu melawan Sporting CP di matchday pertama, sedangkan Dortmund hanya menang tipis melawan Besiktas di matchday kedua kemarin melawan Besiktas, di mana Ajax dan Dortmund juga akan saling berhadapan di matchday ketiga ini. Maka grup C ini sangat seru, di mana peringkat pertama dan kedua akan saling berhadapan, apalagi mereka Ajax dan Dortmund juga sama-sama mempunyai poin 6, yang mana siapa yang akan memenangkan laga dini hari nanti, maka dia yang akan memastikan 3 kemenangan di 3 matchday awal zona Liga Champions di grup C. Di partai lainnya ada di grup lain, di grup B ada Porto lawan Milan dan Atletico melawan Liverpool. Ini juga laga yang sangat krusial bagi keempat tim ini, di mana
kita ketahui bahwasanya Liverpool dan Atletico berada di peringkat pertama dan kedua, di mana Liverpool lebih unggul dengan mengantongi 2 kemenangan, sedangkan Atletico Madrid sendiri mengantongi 1 kemenangan dan 1 hasil imbang di laga sebelumnya. Sedangkan Porto dan Milan sama-sama belum meraih poin sama sekali, atau Porto hanya mendapatkan 1 poin melalui hasil imbang melawan Atletico di matchday pertama zona Liga Champions dengan hasil imbang tanpa gol. Sedangkan Milan sangat membutuhkan kemenangan di dini hari nanti, karena jikalau mereka mengalami kekalahan maka kesempatan mereka untuk lolos ke fase knockout atau babak 16 besar zona Liga Champions maka akan semakin berat. Tetapi Milan sendiri di Serie A kemarin menang dramatis lawan Hellas Verona 3-2, ini comeback yang luar biasa, ini bisa menjadi modal berharga bagi AC Milan, bisa memetik 3 poin di kandang Porto. Dan Porto juga tidak bisa dianggap remeh karena Porto sendiri sempat menahan imbang Atletico dengan skor imbang tanpa gol. Itu pun di menit-menit akhir mereka sempat bermain dengan 10 pemain untuk Atletico. Jadi Milan harus berhati-hati juga mengingat mereka akan terbang ke Portugal untuk bertandang ke markas Porto. Di lain sisi Atletico dan Liverpool sendiri akan saling berhadapan di Stadium Wanda Metropolitano, di mana stadion dari Atletico Madrid. Liverpool kita mengetahui dengan kemenangan di akhir pekan kemarin melawan Watford dengan skor telak 5-0, ini membuktikan bahwasanya tim asuhan Jurgen Klopp telah kembali on fire dengan Firmino kembali mencetakkan hat-trick di Liga Inggris. Ini tentu harus sangat diwaspadai oleh anak asuh Diego Simeone, mengingat Liverpool bukan lawan yang bisa dianggap remeh, dan juga dengan 2 kemenangan dengan poin sempurna yaitu 6 poin di matchday Liga Champions di 2 laga awal matchday Liga Champions ini, maka harus sangat berhati-hati Atletico ketika menjamu anak asuh Jurgen Klopp. Di pertandingan lain di grup D ada Inter Milan melawan Sheriff dan juga Shakhtar Donetsk melawan Real Madrid. Laga ini juga sangat krusial bagi keempat tim, mengingat masing-masing tim juga kita ketahui bahwasanya Sheriff di luar dugaan unggul di antara tim-tim seperti Real Madrid dan Inter Milan. Bahkan Shakhtar Donetsk juga di luar dugaan juga berada di juru kunci di menemani Inter Milan di peringkat 3 dan Shakhtar di peringkat 4. Sedangkan Sheriff di luar dugaan yang kita anggap sebagai tim kuda hitam, bahkan mereka bisa duduk di peringkat pertama di grup D di matchday Liga Champions kali ini. Di mana Real Madrid kemarin sempat dikalahkan oleh Sheriff dengan skor yang dramatis, di mana lawan Shakhtar juga mereka unggul 2-0. Ini harus diwaspadai oleh Inter Milan jikalau mereka tidak ingin angkat kaki atau angkat koper lebih dulu dari kompetisi Liga Champions ini. Sedangkan Shakhtar Donetsk akan menghadapi Real Madrid di kandang mereka sendiri, yang mana Real Madrid harus tetap waspada. Dengan kekalahan melawan Sheriff itu akan menjadi suatu pembelajaran berharga bagi tim asuh Carlo Ancelotti dengan tidak meremehkan lawan siapapun itu di zona Liga Champions. Di matchday lainnya ada yang akan bertanding pada Kamis dini hari nanti, yaitu besok. Juga ada laga yang tidak kalah seru antara Barcelona dan Dinamo Kiev, dan juga Benfica melawan Bayern Munich, yang mana laga ini sangat penting bagi Barcelona mengingat mereka di luar dugaan berada di papan bawah klasemen di grup E,
yang mana hasil ini sangat merugikan bagi Barcelona, walaupun mengingat mereka lagi masa transisi di mana mereka memang lagi kesulitan finansial setelah perginya hengkangnya Lionel Messi ke PSG. Sangat kelihatan sekali bahwasanya mereka tidak memiliki suatu panutan di sebuah tim. Bahkan pelatih Barcelona sendiri belum bisa bangkit dari keterpurukan ini. Walaupun di akhir pekan kemarin mereka sempat menang 3-1 melawan Valencia, tapi itu belum menjadi jaminan bahwasanya mereka akan keluar dari krisis ini. Mengingat Dynamo Kiev yang akan dihadapi juga tidak bisa dianggap remeh oleh Barcelona. Di lain sisi ada Bayern Munich melawan Benfica, yang mana Bayern Munchen ini memiliki 6 poin dari hasil 2 matchday kemenangan. Ini sangat luar biasa bagi Nagelsmann, karena mengingat dia baru memegang Bayern Munchen baru kali ini, walaupun skuad Bayern Munich tidak ada yang berubah, paling hanya beberapa pemain saja yang dia datangkan di jendela bursa transfer kemarin. Tapi ini juga membuktikan bahwasanya Bayern Munich tetap masih memiliki peranan kuat atau menjadi kandidat kuat sebagai juara Liga Champions musim ini. Yang mana Benfica juga berada di peringkat kedua dengan poin 4. Ini juga di luar dugaan, di matchday kedua kemarin mereka sukses mengalahkan Barcelona. Bukan 1-0, 2-0, tetapi langsung 3-0 melawan Barcelona. Ini tidak menutup kemungkinan mereka akan membuat kejutan di kandang mereka dengan mengalahkan Bayern Munich. Tidak menutup kemungkinan, walaupun Bayern Munich akhir pekan kemarin sukses membantai Bayer Leverkusen 1-5 dan 5 golnya dicetak di babak pertama. Itu luar biasa, tapi semoga akan tersaji laga yang menarik di laga kali ini di antara Benfica lawan Bayern Munich. Sedangkan di partai lain ada Salzburg lawan Wolfsburg dan juga Sevilla melawan Lille. Salzburg berada di peringkat pertama yang dengan menghadapi Wolfsburg ini yang berada di peringkat ketiga. Mereka hanya berjarak 2 poin di antara peringkat pertama dan peringkat ketiga, bahkan kedua juga sama dengan Salzburg, yaitu Sevilla. Salzburg sendiri mengingat mereka bermain di kandang, mereka akan all out untuk tetap berada di puncak klasemen grup G agar bisa tetap melaju ke babak 16 besar. Sedangkan Wolfsburg sendiri mereka harus memetik poin penuh atau mencuri 3 angka dari kandang Salzburg. Sedangkan di partai lain ada Sevilla dan juga Lille, di mana kita ketahui bahwasanya Sevilla berada di peringkat kedua dengan 2 kali hasil imbang, dan juga Lille hanya berada di juru kunci grup G dengan hanya 1 poin, yaitu hasil sekali imbang. Ini di grup G ini sangat tipis perbedaan poinnya, jadi kita tunggu siapa yang akan berada di puncak klasemen di akhir fase grup ini. Di pertandingan lainnya ada yang tidak kalah menarik, yaitu ada Young Boys akan melawan Villarreal, sedangkan Man United melawan Atalanta. Young Boys kita ketahui bahwasanya di matchday pertama secara dramatis berhasil comeback melawan United dengan skor 2-1, sedangkan Atalanta sendiri berada di Villarreal berada di peringkat keempat dengan 1 poin. Ini bisa menjadi motivasi Villarreal untuk memetik poin penuh di laga kali ini, karena mengingat 1 poin dengan sekali kalah lawan United kemarin di Old Trafford dan juga sekali imbang melawan Atalanta, ini menjadi motivasi lebih kepada Villarreal untuk mencuri poin di kandang Young Boys. Sedangkan di partai lainnya ada United melawan Atalanta, yang mana Atalanta
sendiri berada di puncak klasemen dengan hasil sekali menang dan sekali imbang dengan 4 poin, sedangkan United berada di peringkat kedua dengan hasil sekali menang dan sekali menelan kekalahan. Tetapi mengingat pertandingan ini akan digelar di Theatre of Dream, yaitu Old Trafford kandang Man United, ini menjadi motivasi tersendiri Man United. Tetapi mengingat kemarin mereka habis dibantai secara dramatis oleh Leicester di kompetisi Premier League dengan 4-2, ini menandakan Atalanta mempunyai peluang untuk bisa mencuri poin dari kandang United, karena beberapa media mengatakan bahwasanya pelatih United Ole Gunnar Solskjaer belum bisa mengendalikan situasi di ruang ganti pasca kekalahan dari Leicester kemarin. Apalagi para pemain United ada yang berani ngomong ke media bahwasanya sistem yang diterapkan oleh Ole di pertandingan memang tidak tepat, atau bahkan taktik yang ditetapkan oleh manajer United oleh Gunnar Solskjaer ini kurang bisa membuat mereka untuk bisa memenangkan laga di semua kompetisi. Ini sangat memprihatinkan, bagaimana yang mana kita mengingat bahwasanya United dihuni oleh skuad mewah dengan datangnya Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, bahkan Rafael Varane. Ini belum bisa membuat United keluar dari keterpurukan di musim-musim sebelumnya. Kita tunggu apakah akan tersaji laga menarik di Kamis dini hari nanti antara Man United melawan Atalanta. Dan ada lagi di laga di matchday ketiga ini di grup terakhir, grup H, ada Chelsea melawan Malmo dan juga Zenit Saint Petersburg melawan Juventus. Di grup H ini sudah bisa kita pastikan dua grup teratas yaitu Juventus dan Chelsea memegang kendali, dan terbukti di daftar klasemen pun seperti itu. Juventus mengantongi 2 kemenangan dengan 6 poin, sedangkan Chelsea mengantongi sekali kemenangan melawan Malmo, dan juga Zenit juga mengantongi 3 poin. Ini sangat krusial bagi Zenit maupun Chelsea karena sama-sama memiliki 3 poin, tapi saya rasa Chelsea dengan menghadapi Malmo, Chelsea bisa mengatasi dengan sangat enak dan sangat nyaman untuk bisa menghajat Malmo di Stamford Bridge. Bahkan Malmo sendiri harus mempunyai taktik jitu untuk bisa mengalahkan tim asuhan Thomas Tuchel. Sedangkan Zenit sendiri akan menghadapi Juventus di Moskow di Rusia, mengingat mereka bersatu sebagai tuan rumah bukan di Moskow, maksud saya di Petersburg, karena mereka akan bermain di kandang melawan Juventus yang berada di peringkat pertama. Zenit jikalau memetik 3 angka di pertandingan nanti malam atau Kamis dini hari nanti, mereka akan sama poin dengan Juve, tetapi tergantung dari bagaimana hasil dari Chelsea nanti melawan Malmo. Di grup H ini sangat ketat, tapi juga bisa disebut bahwasanya 2 tim teratas yaitu Juve dan Chelsea bisa melangkah ke fase 16 besar, mengingat Zenit dan Malmo terkadang kurang bisa mengimbangi dari performa kedua tim ini. Oke, Sport Lovers, mungkin sekian pembahasan kita terkait matchday Liga Champions kali ini. Kita akan kembali lagi di Sport 55 edisi lainnya. Saya Fahmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sport Lovers.